Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, salam perjuangan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita masih berikan nikmat sehat, keberkahan, dan juga kelancaran dalam menjalani aktivitas kita. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan pemenuhan kebutuhan dan pemilihan sekolah berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K. Nah, pertanyaan di sini adalah bagaimana kalau di sebuah sekolah yang lulus passing grade-nya lebih dari satu? Nah, ini. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana kalau di sebuah sekolah terdapat P1 atau prioritas 1, prioritas kedua, dan prioritas ketiga? Nah, ketiga-tiganya ada nih di sebuah sekolah tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan dari kolom komentar yang disampaikan di channel YouTube saya. Maka kita akan coba menggunakan video supaya lebih jelas lagi, ya. Baik, Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu dan teman-teman semua yang belum subscribe dan juga baru mampir di channel ini, silakan subscribe, kemudian aktifkan tanda lonceng sebagai tanda, kemudian like, dan apabila ada yang ingin disampaikan silakan tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab menggunakan video seperti ini. Kemudian silakan bagikan video ini ke teman-teman kita semuanya sehingga video ini ada manfaatnya buat teman-teman kita semua. Simak sampai tuntas sehingga teman-teman akan paham. Mudah-mudahan kita berdoa berharap kita semua menjadi ASN P3K tahun 2022 ini. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, ini sudah dibahas di video yang lalu, tapi akan saya bahas lagi supaya nyambung dengan penjelasan yang akan disampaikan berikutnya. Rencana mekanisme baru rekrutmen P3 Guru tahun 2022 ini sudah disampaikan dan regulasinya tepat, memang luar biasa. Bahwa teman-teman ini nomor satu nih teman-teman nih, ya. Pengusulan formasi oleh Pemda berdasarkan data rekomendasi dari Kemendikbudristek. Nah, ya. Ingat ya teman-teman, tadi kan saya sampaikan ya, kalau misalkan P1, P2, P3 ada di sebuah sekolah, teman-teman jangan khawatir yang PG-nya lebih dari 1 atau 2, lebih dari 1, ya teman-teman pun jangan khawatir sebab nanti formasi ini diusulkan oleh Pemda berdasarkan data dari Kemendikbudristek. Data teman-teman yang sudah lulus PG siapa, yang teman-teman yang tenaga honor K2 siapa, teman-teman yang sudah memiliki masa kerja 3 tahun siapa. Nah, ini data dari rekomendasi dari Kemendikbudristek ini akan diserahkan kepada Pemda sebagai bahan rekomendasi tentunya ya. Nah, kemudian dengan memprioritaskan tentunya guru-guru yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 ya. Nah, sekarang kan yang diprioritaskan ada 3. P1 adalah nilai teman-teman yang sudah lulus PG tahun 2021 tapi belum menempati formasi. Kemudian P2-nya adalah K2 dan P3-nya adalah teman-teman kita yang mengabdi lebih dari 3 tahun dan terdaftar dalam prodi. Kemudian yang keduanya pemenuhan kebutuhan formasi oleh Kemenpan RB tentunya, pasti oleh Kemenpan RB ya, nanti dari Pemda ini oleh Kemenpan RB setelah datanya dari tentunya rekomendasi dari Kemendikbudristek ya. Kemudian proses seleksi prioritas peserta yang lulus nilai ambang batas tahun 2021 ini sudah saya bahas juga di video kemarin. Bahwa contohnya pemberi seorang guru tenaga honor K2 yang mengikuti seleksi tahun 2021 dan lulus passing grade namun tidak mendapat informasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya, maka akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Artinya Pak Budi melamar kepada sekolah induk. Itu pun sudah saya sampaikan di video berikutnya tentang mekanisme regulasi penempatan ya, berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ya. Nah, ini hanya gambaran saja teman-teman nanti supaya nanti bisa langsung nyambung, bisa klik dengan penjelasan yang akan saya sampaikan berikutnya. Nah, di sini pemenuhan kebutuhan paragraf 7 pasal 37 ayat 1. Pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Ya, kita sudah tahu bahwa pelamar prioritas 1 ini adalah teman-teman kita yang sudah lulus passing grade pada tes tahun 2021, yaitu tenaga honor K2, guru non ASN, dan lulusan PPG, serta guru swasta. Ini teman-teman kita sudah lulus passing grade atau lulus nilai ambang
batas pada tahun 2021. Nah, ini akan didahulukan lebih dulu. Misalkan sekolah A ada formasi, maka formasinya untuk ada kuota, ada kebutuhan, maka formasinya untuk prioritas 1 dulu. Nanti akan saya jelaskan skema kebutuhan ya, misalkan. Pemisalan tapi ya. Kemudian dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum terpenuhi, maka akan diisi oleh pelamar prioritas kedua. Ingat ya, kalau pemenuhan kebutuhan bukan formasi. Pemenuhan kebutuhan. Berarti kan kebutuhan sekolah tentunya ya. Kemudian dalam pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum terpenuhi, maka akan diisi oleh pelamar prioritas ketiga. Kemudian dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana maksud ayat 4 akan diisi belum terpenuhi akan diisi oleh pelamar umum. Jadi teman-teman yang didahulukan oleh P1, kemudian P2, kemudian P3 barulah pelamar umum. Itu ya. Ingat teman-teman, kebutuhan ya, kebutuhan sekolah tentunya ya. Nah, coba akan kita bahas ini pemisalan teman-teman. Pemisalan berdasarkan paragraf 7 pemenuhan kebutuhan. Ingat ya teman-teman, ini adalah pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan Permen RB nomor 20 tahun 2022 ini adalah pemisalan kuota kebutuhan guru di sekolah. Contohnya adalah sekolah SDN Merindu. Ya tentunya beda dengan SMP. SMP kan mata pelajaran ya. SMA SMK mata pelajaran. Nanti kita akan sedikit ulas ya. Nah misalkan ingat ya ini kebutuhan ya teman-teman ya. Kebutuhan ini pemisalan saja teman-teman. Mudah-mudahan iya. Misalkan di SD Merindu ini kelas 1-nya ada ASN. Ya, wali kelasnya ASN. Kemudian kelas 2-nya dipegang oleh honorer, kelas 3-nya wali kelasnya honorer, kelas 4 ASN, kelas 5-nya honorer, dan kelas 6-nya adalah ASN. Ini contoh teman-teman, pemisalan teman-teman ya. Ini kan disebutkan di pemenuhan kebutuhan. Berarti ya harus dipenuhi kebutuhan sekolah tersebut ya. ASN-nya, ASN P3K-nya. Nah, kalau misalkan kita melihat berarti kelas 1 ASN, kelas 4 ASN, kelas 6 ASN ini kan ada 6 kelas nih, ada 6 kelas. Berarti kan yang dipegang oleh ASN itu ada 3. Sedangkan yang dipegang oleh honor itu kan ada 3 juga. Berarti kebutuhannya harusnya 3 kan? Nah, kuotanya harusnya 3 karena pemenuhan kebutuhan judulnya nih, pemenuhan kebutuhan nih. Judulnya berdasarkan Permen RB nomor 20 tahun 2022. Nah, sehingga kuota yang dibutuhkannya kan 3 orang. Kuota ASN yang dibutuhkan 3 orang untuk menempati kelas 2, kelas 3, dan kelas 5 yang masih dipegang oleh tenaga honorer. Ya. Nah, sehingga ketika dibutuhnya 3 orang, kalau misalkan di sekolah tersebut, di sekolah SD Merindu ini memiliki P1, prioritas 1, artinya teman-teman yang sudah lulus passing grade di tahap seleksi tahap 1, kemudian memiliki TH Naga Honor K2 juga, kemudian memiliki honor yang memiliki masa kerja 3 tahun, di atas 3 tahun nih. Nah, kalau misalkan memiliki 1 ya teman-teman semua, ini kan yang dibutuhkan 3. Otomatis ini kan masuk ke tiga-tiganya ya, didahulukan. Maka yang didahulukan itu adalah yang ke-1 ini ya, yang lulus PG atau prioritas 1, kemudian yang keduanya adalah yang lulus tenaga K2, kemudian yang ketiganya adalah prioritas ketiga ya. Karena ini tiga-tiganya ini kan dibutuhkan 3 sehingga ternyata di sekolah tersebut memiliki 1 guru yang lulusan PG, kemudian ada prioritas kedua, ada prioritas ketiga. Tiga-tiganya ini bisa masuk teman-teman. Kalau misalkan kita membaca kepada pemenuhan kebutuhan. Artinya kan ini dibutuhkannya 3 orang, maka 3 orang lah yang harus ada ASN P3K-nya. Maka yang ketiga-tiganya ini masuk teman-teman semua ya. Tapi kalau misalkan bagaimana kalau misalkan yang dibutuhkannya 2, otomatis yang pelamar prioritas ketiga ini harus keluar sekolah ini, keluar dari sekolah Merindu ini ya, mencari formasi atau formasi yang masih ada gitu ya. Kalau misalkan kebutuhannya 2 ya. Kalau kebutuhannya 1 bagaimana? Berarti yang dimaksudkan di sekolah tersebut adalah yang P1. Yang P2 atau prioritas 2 dan prioritas 3-nya ini harus ke sekolah yang lain. Seperti itu ya teman-teman semuanya, merujuk kepada pemenuhan kebutuhan ya. Nah, di sini
Pasal 33 nih teman-teman, pelamar prioritas wajib mendaftar. Nih, pelamar prioritas wajib mendaftar. Di sini kan pelamar prioritas tidak disebutkan 1, 2, dan 3. Tapi di sini pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan serdik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, teman-teman semuanya nih, di sini kan disebutkan pelamar prioritas harus mendaftar pada sekolah induk lah, ya, tempat teman-teman bertugas sepanjang ada kebutuhan nih. Nah, ini kan kebutuhan dan saya bilang nih bukan formasi ya, tapi kebutuhan. Di sini kan kebutuhannya 3. Kebetulan di sekolah Merindu ini ada yang lulus PG-nya 1, yang P1 prioritas 1, ada prioritas 2 juga, ada prioritas 3. Maka ini kan masuk semuanya nih. Masuk semuanya nih. Ketiga-tiganya, kecuali misalkan yang dibutuhkannya 2, maka yang P3 ini nanti mencari sekolah bukan yang di SM Merindu, tapi mencari sekolah yang di luar selain SM Merindu yang ada formasinya. Ya, ingat itu ya teman-teman semuanya, kebutuhan ya atau kuota ya. Menurut saya kalau misalkan berdasarkan kebutuhan harus seperti ini. Honor ada 3 orang, berarti harus membutuhkan 3 orang juga. Nah, seperti itu teman-teman semuanya ya. Nah, bagaimana kalau kuota sedikit atau tidak ada kuota di sekolah tersebut? Kalau SD misalkan kan biasanya wali kelas nih ada 3 dan 4, ada 2, ada 1, ada 2 gitu ya. Kalau SMP kan mata pelajaran nih. Ada nggak pelajaran misalkan bahasa Inggris di SMP tersebut atau pelajaran yang lain di SMP tersebut? Kalau tidak ada, ya berarti teman-teman harus mencari sekolah yang ada formasinya. Siapa yang menentukan nanti? Kan tadi ada rekomendasi dari Kemendikbudristek kepada Pemda, sehingga nanti Pemda akan membuka lowongan di sekolah tersebut gitu teman-teman ya. Kecuali nanti memang penuh di sekolah tersebut tidak bisa ditambahkan kuota tersebut karena sudah penuh oleh ASN-ASN yang sudah ada, maka teman-teman harus mencari sekolah yang lain. Nah, ini skemanya. Dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat melamar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi teman-teman keberminatan teman-teman mau di mana sih kalau memang misalkan tidak ada di induknya ya di sekolah teman-teman sendiri. Yang keempat, keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri. Nah, teman-teman nih ya, jadi teman-teman pemilihan keputusan tempat bertugas teman-teman ini ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek ya. Tadi disampaikan di atas bahwa sekarang itu formasi akan ditentukan oleh Pemda berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbudristek. Teman-teman tidak usah khawatir. Jadi data dari Kemendikbudristek kan sudah ada nih. Misalkan sekolah A butuhnya apa saja, sekolah B butuhnya berapa orang, ya pasti teman-teman nanti akan diarahkan oleh ke situ, sebab nanti datanya misalkan seperti itu. Misalkan yang lulus PG-nya ada 3, tadi saya sampaikan, di sekolah tersebut, maka pemerintah atau Pemda harusnya membuka 3 kebutuhannya, karena di situ yang lulus PG kan kasihan atau saya, ya kecuali memang sudah full banget tidak ada lagi kebutuhan, ya harus keluar ya atau mencari sekolah yang sesuai dengan minat teman-teman semua, tentunya sesuai dengan ayat 4 juga ya teman-teman. Nah, itu mungkin teman-teman semuanya mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan yang baru mampir dan juga belum subscribe, silahkan subscribe dulu, kemudian aktifkan tanda lonceng, like, dan juga sampaikan pertanyaan di kolom komentar. Kemudian sampaikan juga, bagikan juga video ini buat teman-teman kita semuanya sehingga ada manfaatnya untuk teman-teman kita juga ya. Mudah-mudahan kita berdoa kita semuanya lulus pada P3K tahun 2022 ini, baik pelamar prioritas 1, 2, dan 3 maupun pelamar umum ya. Hanya itu yang bisa sampaikan. Sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.